Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah, rahmat serta inayahnya kepada kita sehingga kita bisa bertatap muka walaupun melalui daring ya, dan alhamdulillah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan puasa dengan baik serta sempurna hingga hari ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan selawat serta salam kepada baginda Habibillah Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada hari ini. Baik teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian online Ramadan pada hari ini yaitu mengenai tata cara Rasulullah menjalankan ibadah puasa. Seperti apa Rasulullah SAW menghadapi bulan puasa. Nah, kita akan membahasnya mengenai sahur beliau, kemudian ketika beliau berbuka, dan kemudian ketika beliau menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, perlu diketahui bahwasannya suri tauladan dalam diri Rasulullah sebagaimana Al-Ahzab, laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Sehingga hal ini suatu jaminan lah ya, dan pujian dari Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an yang patut kita tiru, bahkan wajib lah kita sebagai umat beliau untuk meniru akhlakul karimah beliau. Baik, langsung saja. Tentunya yang pertama dalam melaksanakan puasa kita diwajibkan untuk niat puasa. Nawaitu samagadin ana adai fardhi syahri Ramadan hadis sana fardhu lillahi taala, seperti itu. Ya, wajib untuk niat sebelum terbitnya fajar. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah SAW sahur seperti itu. Nah, mengakhirkan sahur ya, Rasulullah SAW memberikan anjuran pada kita ya untuk mengakhirkan sahur. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari ya, riwayat Zaid bin Sabit radhiyallahu an, qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam summa qama ila salat qultu kam kana bainal adzan was sahur qala qadra 50 ayat. Jadi di sini terdapat suatu riwayat dan diceritakan dari Zaid bin Sabit bahwa beliau pernah sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian salat bersama beliau setelah sahur. Nah, ditanya kepada Rasulullah oleh Zaid bin Sabit, kam bainal adzan was sahur, berapa jarak antara adzan dan sahur itu berapa wahai Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, yaitu sekitar kira-kira itu kita membaca 50 ayat seperti itu. Nah, di sini saya juga mengutip dalam kitab Umdatul Ahkam halaman 30 juz 6 ya. Maksud dari 50 ayat itu, jadi ayat yang dibaca itu ya, ketika kita ingin menentukannya, ayat yang dibaca itu tidaklah panjang dan juga tidaklah pendek seperti itu. Wa qira'atun li ayatin mutawassitatin laysat ayatun tawilatun jiddan. Ya, wala ayatun qasiratun kal ayat allati min akhiril Qur'an. Ya. Jadi ayat yang dibaca itu tidaklah panjang sekali ya, tidak panjang sekali dan juga tidak pendek sekali. Tengah-tengah ya, ketika kita mau menentukan. Bahkan di sini beliau memberikan ukurannya berapa menit. Qira'atu 50 ayat la tastaghrib masalan bil qira'ah al mutawassithah 10 daqaiq aw nahwiha. Faqad yastaghriqu 10 wa qad la yastaghriquha. Jadi beliau di sini juga mematok suatu menit ya, menit. Ketika kita mau membacanya itu kira-kira selesainya itu 10 menit lah, atau ada yang tidak sampai. Kalau saya tadi itu tidak sampai, hanya 7 menit lah ya, sekitar 7 menit ya sampai 10 menitan itu perkiraannya. Sebagaimana beliau sebutkan ya, musannif
Umdatul Ahkam. Sehingga ketika kita sudah mengetahui jarak antara adzan dan sahur tersebut itu sekitar 10 menit atau 7 menit, maka kemudian itulah waktu terakhir untuk kita sahur seperti itu, yang kemudian kita melaksanakan sholat. Nah, di situ menunjukkan bahwa kita juga dengan meniru Rasulullah untuk sholat secara berjamaah, ya, sebagaimana riwayat tadi bahwa Zaid dan Rasulullah sholat berjamaah seperti itu setelah melaksanakan sahur. Kemudian menyegerakan buka puasa. Nah, di sini ketika beliau berpuasa seperti apa? Nah, beliau segera untuk berbuka puasa sebagaimana hadis sahih Muslim dan Bukhari, ya, diriwayatkan dari sahih Muslim dan Bukhari, ya, dari Sa'ad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitra. Jadi diriwayatkan dari Sa'ad bahwa Sahal bin Sa'ad bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nas, bahwa manusia itu senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjilu, selama dia menyegerakan untuk berbuka puasa seperti itu. Nah, itu oleh karena itu ketika kita sibuk dengan masalah kita, sibuk dengan main HP, tinggalkan dulu. Kemudian sibuk mau mencari makan hewan ternak kita, mungkin kita sejenak. Mungkin bagi petani bisa membawa makanan terlebih dahulu, ya, karena memang daerah saya di sini itu memang ada yang seperti itu gitu, ya. Sehingga lalai untuk berbuka puasa, nanti sajalah seperti itu, menunda-nunda. Nah, ini suatu hal yang mungkin luar biasa tapi dianggap remeh seperti itu, karena ini adalah sunnah Rasulullah SAW agar kita menyegerakan untuk berbuka puasa. Lantas seperti apa Rasulullah SAW berbuka puasa? Menu apa yang Rasulullah dahar, ya, ketika beliau berbuka puasa? Nah, di sini beliau berbuka kurma. Rasulullah menganjurkan kita untuk berbuka dengan kurma, sebagaimana dalam kitab Sunan Sughra Imam Baihaqi, ya, anna Rasulullah dari sahabat Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuftiru qabla an yusalliya ala rutabat fa illam yakun fatamarat fa illam yakun hasawat min ma. Jadi diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa itu dengan berbuka puasa waktunya itu sebelum beliau melaksanakan salat maghrib. Jadi sebelum salat maghrib beliau berbuka puasa dengan rutabat, dengan kurma yang basah. Dengan kurma yang basah. Jika tidak ada kurma yang basah, maka beliau berbuka puasa dengan kurma yang kering. Jika tidak ada kedua-duanya, maka beliau berbuka puasa dengan cegukan air seperti itu, satu cegukan air saja. Nah, di sini juga sebagaimana juga pernah saya baca, memang seperti itu tingkatannya itu yang pertama kurma yang basah, kemudian yang kedua kurma yang kering, dan yang ketiga jika tidak ada kedua-duanya maka kita meminum satu cegukan air seperti itu. Kemudian ada beberapa hal yang juga saya perlu sampaikan di sini. Bukan berarti karena kurma manis maka yang manis-manis juga disunahkan seperti itu. Nah, tidak seperti itu. Di sini ada suatu ibarat dari kitab Fathul Mu'in, la syai'a afdalu ba'da tamri ghairul ma'. Fa qaulur ruyani al-halwu afdalu minal ma' dhaifun. Jadi ketika ada suatu riwayat yang menyatakan bahwasannya yang manis-manis itu lebih afdal daripada air, ya, setelahnya kurma, maka ini adalah dhaif, kaul yang dhaif, ya. Karena tidak bisa kita tentukan sendiri, karena sudah ada ketentuan dari beliau langsung bahwa kurma, kemudian jika tidak ada kurma maka air. Nah, buktinya air tidak manis seperti itu. Jadi kalau ada yang mengatakan yang manis-manis itu disunahkan sebagai menu utama untuk berbuka puasa, itu dhaif kaulnya. Kemudian di sini juga selain dari berbuka puasa untuk menyegerakan kemudian mengakhirkan sahur, ya, sahur di waktu akhir, di sini bagaimana Rasulullah SAW ketika menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Dalam kitab Sahih Muslim dari Siti Aisyah radhiyallahu an, yajtahidu karena Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Jadi Rasulullah, diriwayatkan dari Aisyah di sini bahwa Rasulullah bersungguh-sungguh ketika memasuki
10 terakhir dari bulan Ramadan ya. Yang mana beliau sebelumnya itu tidak pernah sesungguh bulan hari sebelumnya seperti itu. Tidak seberapa bersungguh-sungguh lah daripada hari sebelumnya seperti itu. Jadi ketika 10 terakhir beliau meningkatkan atau menggiatkan untuk meningkatkan kualitas ibadah beliau seperti itu. Nah, ini karena memang 10 terakhir itu memang yang bulan hari di mana turunnya Lailatul Qadar seperti itu ya. Terutama pada hari-hari ganjil seperti itu. Nah, lantas apa saja yang Rasulullah SAW lakukan ketika menghadapi 10 terakhir bulan Ramadan. Nah, di sini ada riwayat dari Sahih Bukhari an Aisyah radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah thumma takafa azwajahu min ba'di. Jadi ketika beliau memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, maka beliau beriktikaf ya, sering beriktikaf hingga beliau wafat. Kemudian diteruskan oleh istri-istri beliau ya untuk beriktikaf di masjid. Tapi 10 bukan berarti riwayat ini menunjukkan bahwa sebelum 10 terakhir bulan Ramadan Rasulullah SAW kendor, bukan seperti itu. Akan tetapi ini sebagai untuk meneruskan lah ibadah-ibadah yang beliau lakukan, yang beliau istiqomahkan sebelumnya, kemudian diteruskan ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian beliau lebih giat lagi pada hari tersebut karena memang memiliki banyak keistimewaan. Itu seperti yang saya sebutkan tadi, diantaranya adalah karena turunnya Al-Quran ya, dan Lailatul Qadar seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW ini juga kita dapat jadikan suatu motivasi lah. Ini juga cara memotivasi umat beliau lah, memotivasi kita sebagai orang Islam agar senantiasa untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Nah, di sini juga beliau ada riwayat lain juga dari Aisyah radhiyallahu an dalam Sahih Bukhari. Karena Nabi SAW idza dakhala al-asyra syadda min zarahu ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Jadi ketika Rasulullah memasuki 10 Ramadan, terakhir 10 Ramadan, beliau mengikat sarungnya itu dengan kencang seperti itu ya. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya dan membangunkan keluarga-keluarganya seperti itu. Nah, ini bukan berarti beliau maksud dari mengikat sarungnya itu beliau pengen fokus seperti itu, fokus untuk meningkatkan kualitas seperti itu, untuk bersungguh-sungguh ketika masuk 10 terakhir bulan Ramadan untuk menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, kemudian dengan i'tikaf, membaca Al-Quran seperti itu ya. Wa aiqadha ahlahu, kemudian membangunkan istri-istrinya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya terkadang dalam masyarakat kita ada yang mengatakan lebih baik kita tidur saja seperti itu. Naumus shaim ibadatun, sebagaimana riwayat Imam Al-Baihaqi ya dalam Syu'ab Imannya. Naumus shaim ibadatun. Nah, daripada kita sholat malam, daripada kita baca Al-Quran, mendingan kita tidur. Nah, ini sebenarnya salah kaprah seperti itu ya. Bahwa saya pernah membaca seperti itu dalam kitab Asharus Sahum. Jadi tidur itu ya bagi kita yang berpuasa itu adalah ibadah yang sangat rendah seperti itu nilainya ya. Walaupun dikatakan ibadah tapi sangat rendah. Dan begini konteksnya itu, sebagaimana juga saya kutip dalam kitab Ittihafus Sadatil Muttaqin ayat halaman 574 ya. Naumus shaim ibadatun wa nafsuhu tasbihun wa sumtuhu hikmatun hada ma'a qaunin naum ainul ghaflah walakinna kulla ma yusta'anu bihi 'ala al-ibadah yakunu ibadatan. Jadi hadis yang menunjukkan naumus shaim ibadatun, tidurnya seorang yang berpuasa itu adalah ibadah, itu menunjukkan bahwa meskipun tidur merupakan inti dari kelupaan ya, walaupun tidur itu membuat kita lupa ya, misalkan agar tidak terjauh dari maksiat, namun setiap hal yang dapat membantu seseorang melaksanakan ibadah juga termasuk ibadah. Nah, itu konteksnya. Kita tidur agar agar kita dapat melaksanakan aktivitas selanjutnya, ibadah selanjutnya seperti itu, agar kita lebih
khusyuk, lebih kuat lagi dan lebih bersemangat. Bukan berarti dijadikan suatu legitimasi seperti itu. Dijadikan suatu legitimasi agar kita itu malas-malesan. Nah, kalau alasannya malas-malesan, nah ini salah kaprah. Bahkan Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya halaman 235 juz 1, minal adab alla yaksura bin nahar hatta yahussu bil ju' wal 'atash wa yastash'iru dha'ful quwa fayasuffu 'inda dhalikal qalb. Jadi sebagian dari adab berpuasa yaitu tidak banyak tidur pada siang hari sehingga seseorang merasakan lapar dan haus serta merasakan lemahnya kekuatan. Dengan begitu ya, dengan kita merasakan lapar, haus, kemudian itulah yang menjadikan hati kita bersih, jernih seperti itu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya marilah kita semuanya tadi ada riwayat tadi adalah rentetan motivasi seperti itu ya dari Rasulullah SAW, dan kita sebagai umat Islam wajiblah ya untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau seperti itu ya. Haruslah dengan berusaha sekuat tenaga, dengan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan manfaat dan hidayah. Baik, itu saja yang mungkin bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.